Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan catatan V. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saya kali ini akan sharing tentang informasi waktu yang sekarang ini sangat populer adalah social distancing. Ya nggak? Oke, nah buat yang belum paham apa sih social distancing itu? Jadi di tengah pandemi global virus corona ini banyak hal yang harus kita sharing juga buat orang lain dan bisa memberikan manfaat buat orang lain juga. Oke? Nah, social distancing adalah upaya kita menekan infeksi dan juga memperlambat penyebarannya. Jadi, lakukan 5 langkah yang bisa juga menyelamatkan orang lain. Oke? Nah, langkah yang pertama adalah sering cuci tangan. Jadi bisa pakai sabun ataupun pakai hand sanitizer ya, terutama yang sering berhubungan dengan benda-benda uang ya, kemudian plastik, kertas ya, yang mungkin teman-teman dapatkan ketika pegang barang belanjaan itu ya. Nah, itu harus sering cuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer. Yang kedua adalah hindari keramaian. Jadi kalau ada kerumunan banyak orang, usahakan untuk menjaga jarak, physical distancing. Jadi jaga jarak minimal 1 meter. Kayak misalnya kalau kita lagi pagi ada seorang ibu rumah tangga yang kena ya, karena sering ke pasar juga ya pagi. Nah, itu harus dijaga. Saya kadang-kadang kalau lagi ke pasar atau beli sesuatu, saya pilih yang tempatnya terbuka atau jauh atau yang nggak terlalu rame. Jadi teman-teman bisa lihatlah sendiri ya, kalau misalnya dirasa itu rame banget, nggak usah pergi aja gitu, atau hindari atau order aja, pesen gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tidak berpergian. Jadi nggak pergi kemana-mana, kalau bisa di rumah aja supaya kita tidak membuat kerumunan ya, rame-rame bepergian, makin rame orang di luar ya. Jadi usahakan kalau nggak penting banget nggak usah keluar rumah dan tidak bepergian. Nah, yang keempat, produktif dari rumah. Kalau kita bisa produktif dari rumah, kenapa enggak? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Sekarang dunia sudah berubah, bisnis sudah berubah, semuanya menjadi serba online. Mudah-mudahan teman-teman akan cepat belajar, cepat menyesuaikan, dan cepat adaptasi ya. Oke. Nah, yang kelima adalah kalau sakit gunakan masker ya. Nah, kalau misalnya perlu, kita isolasi diri kita di rumah sesuai anjuran dokter, atau sekarang sesuai dengan himbauan pemerintah diharuskan untuk menggunakan masker. Nah, jenis masker kan macam-macam ya, ada yang untuk tenaga medis, ada juga yang masker kain, ada juga masker yang biasa dari bahan APD ya kalau nggak salah. Nah, itu macam-macam. Jadi teman-teman bisa pilih masker apa yang kira-kira bisa teman-teman pakai untuk keluar rumah. Jadi sekarang sudah wajib ya, dan kalau bisa sudah mulai pesen untuk maskernya yang kira-kira sesuai dengan wajah kita ya. Oke, terus kemudian ada hal nih yang kayaknya sepele gitu, tapi sebenarnya penting banget buat teman-teman yang sekeluarga di rumahnya itu sudah nggak pernah keluar rumah, tapi mungkin ada teman-teman yang satu dua yang pekerjaannya itu service atau hospitality, biasanya itu nggak libur. Jadi seperti bank, rumah sakit, terus kemudian sarana-sarana yang menyediakan pelayanan itu biasanya dia tidak libur. Nah, buat teman-teman yang kerjanya dari luar, diusahakan untuk ganti baju segera setelah sampai di rumah. Jadi saya aja kalau misalnya keluar rumah, meskipun cuma sejam ataupun kurang dari itu, saya keluar rumah, saya akan ganti semua dari baju atas sampai bawah. Jadi saya langsung ganti baju dan mandi, karena itu akan melindungi keluarga kita dengan langkah-langkah tersebut. Jadi yang pertama, segera mandi dan ganti baju semuanya seperti yang saya lakukan. Yang kedua, jangan bersandar atau menyentuh benda apapun setelah kita pulang dari bepergian. Iyalah ya, kalau kita dari luar masuk, jangan langsung duduk tapi langsung mandi, ganti baju. Oke, selamatkan teman-teman keluarga kita di rumah ya. Kemudian yang ketiga, hindari kontak dengan anak-anak. Kalau misalnya kita ada anggota keluarga yang sudah sepuh ya, atau yang sudah lanjut usia, kemudian masih ada anak-anak yang di bawah umur, sangat penting kita memperhatikan hal ini supaya kita tidak kontak
dengan mereka langsung ketika kita dari luar. Dan yang terakhir, hindari juga, jadi kita melakukan ini dengan kesadaran penuh dan kita ini melindungi keluarga kita, ya. Jadi itu yang terakhir. Jadi kita yang terakhir melakukan dengan kesadaran penuh. Kemudian kalau kita misalnya dari luar, ya langsung mandi, jangan melakukan kontak. Semuanya untuk melindungi kita dan keluarga kita. Oke, sekian ya tips dari saya, catatan V kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga pandemi global virus corona ini segera berakhir dan Allah segera menghilangkan semua mara bahaya yang sedang kita hadapi sekarang, ya. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.